Terkait kasus dugaan korupsi belanja tak terduga atau BTT 2021 sebesar 28 miliar rupiah yang kini resmi disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ternate. Pada Senin tanggal 22 September tahun 2025 lalu seret nama Bupati Kepulauan Sula, Vivian Adeningsi Mus. Dan proyek Jalan Lapen berlokasi di Desa Modapihi, Saniahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Marhaenis GPM Kepulauan Sula, Irfan Norau saat menggelar aksi di kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, Senin tanggal 6 Oktober tahun 2025. Untuk itu, pihaknya mendesak Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula agar segera periksa Bupati Kepulauan Sula, Vivian Adeningsi Mus berdasarkan sidang dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, pada Pengadilan Negeri Ternate. Ada beberapa tuntutan yang kami ingin Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Sula penuhi untuk penyelesaian kasus bantuan tak terduga tahun 2021. Ada beberapa poin yang kami sampaikan ke Kejari Kabupaten Kepulauan Sula tadi. Yang pertama, berdasarkan perintah hakim di persidangan bantuan tak terduga tahun 2021 di beberapa hari yang lalu, kami meminta untuk Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Sula menindaklanjuti atas permintaan Hakim Ketua untuk periksa dugaan keterlibatan Vivian Adeningsi Mus, Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, dan peningkatan kasus untuk Lasidi dan Lasidi Leko sebagai keterlibatannya di kasus bantuan tak terduga, dan Andi Muhammad Akbar alias Puang atas keterlibatannya di dalam kasus bantuan tak terduga tahun 2021. Dan yang kedua terkait dengan jalan sentra perkebunan di Saniahaya Modapihi, itu kami mendapatkan fakta lapangan bahwa jalan itu fiktif, dan berdasarkan SP2D yang sudah dicairkan oleh Dinas PU Zainuddin Umar Ternate selaku PPK-nya, itu 30%, sekitar 1,3 miliar. Untuk itu kami meminta Kejaksaan Kabupaten Kepulauan Sula dipercepat prosesnya sehingga Zainuddin Umar Ternate ini sebagai PPK-nya bertanggung jawab, dan kami meminta untuk ditetapkan sebagai tersangka atas jalan sentra perkebunan Saniahaya Modapihi. Ya, itu. Terus kemudian yang ketiga tadi juga normalisasi kali di 36 dugaan fiktif yang beberapa waktu yang lalu sudah ada yang diperiksa oleh Kejati Maluku Utara. Untuk itu kami meminta tegakkan kepercayaan, tegakkan penegakan hukum setegak-tegaknya untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula bisa mendapatkan akses infrastruktur yang baik. Sementara itu, juru bicara Kejari Kepulauan Sula Kepala Seksi Intelijen Raymond Krishna Noya saat dikonfirmasi, menjelaskan bahwa aksi yang dilakukan oleh GMNI ini terkait persidangan kasus DTT yang sedang berlangsung dan menanggapi hasil persidangan. 6 Oktober 2025 menyampaikan bahwa aksi yang dilakukan oleh teman-teman GMNI maupun yang menanggapi hasil persidangan dari terdakwa atas nama Muhammad Yusri, kami berikan statement bahwa ada permintaan dari hakim kepada jaksa penuntut umum untuk diteruskan kepada jaksa penyidik terkait lakukan pengembangan perkara karena diduga masih ada pihak-pihak tertentu yang patut dimintai pertanggungjawaban pidana. Kami sampaikan bahwa sebelum hakim melakukan permintaan kepada jaksa untuk melakukan pengembangan perkara, kami lewat Pak Kajari Kepulauan Sula sudah terlebih dahulu melakukan pengembangan.
dibuktikan dengan diterbitkannya surat perintah penyidikan tanggal 29 Juli 2025 khusus terkait dengan BMHP. Jadi kami sampaikan bahwa kami pertegas bahwa perkara BMHP tidak hanya berhenti di terdakwa M. Bimbi ataupun terdakwa M. Yusri, karena proses penyidikan ini sementara berlangsung dan ada beberapa orang saksi yang sudah kami lakukan pemanggilan serta pemeriksaan.